Halo guys, balik lagi sama gue Kelvin dari Teknogeek. Iya, kali ini gue bakal unboxing Xiaomi 15T nih. Akhirnya, sebenarnya pre-order gue ini udah datang 2 hari lalu ya, tapi gue baru sempet mau ngelakuin unboxing. Nggak usah panjang lebar, langsung aja kita buka kali ya ini kotaknya. Nah, kita lihat dulu di belakangnya untuk spesifikasi singkatnya ya. Jadi ya, buat kalian harusnya udah pada tahu lah ya, Xiaomi 15T ini dia pakai lensanya Leica. Terus prosesornya pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra ya, yang harusnya ini performanya udah mantep. Udah itu layanan 6,83 inch 120 Hz, baterai 5500, udah chargingnya sampai 67 watt. Jadi ini untuk baterainya udah termasuk ya standar lumayan gede lah ya. Mungkin nggak kayak baterai-baterai sekarang yang udah 6000 atau 7000, tapi ya 5000 masih cukup lah. Untuk boxnya simple aja, dia kayak gini. Nggak ada yang aneh-aneh lah ya, Xiaomi 15T. Nah, selama pre-order sampai tanggal 10, kalau kalian beli Xiaomi yang 15T, biasanya tuh kalian bakal dapet Xiaomi Smart Band 10 ya. Jadi ini gue dapet bonusnya Smart Band 10 yang gue nggak akan pakai sih. Sebenarnya gue ada bikin video reviewnya, tapi belum jadi ya. Jadi ini gue singkirkan dulu, kan ini bukan bintang utamanya. Ya, langsung aja kita mulai. Untuk warnanya sendiri, gue di sini pilih yang warna gold ya, karena yang warna goldnya ini merupakan yang salah satu warna koleksi yang dia pamerin ya. Jadi harus ini warnanya cakep nih. Kalau gue lihat juga goldnya lumayan cakep ya, karena gue ada cek di offline store Xiaomi dan itu warnanya bagus. Nah, untuk spesifikasi detailnya kalian bisa baca sendiri, tapi ini pokoknya udah mantep banget ya. Nah, ini buka kotaknya gampang nih. Kemarin gue buka kotak handphonenya susah banget. Pap. Nah, seperti biasa kalau Xiaomi selalu ada kata sambutan. Kita singkirkan, terus kita buka atasnya. Unboxing ini bakal singkat. Oh, handphonenya udah keluar aja. Unboxing ini nggak bakal yang aneh-aneh banget ya. Gue cuma mau unboxing, kasih lihat sekilas dia bakal kayak apa. Terbuka, di sini dia ada casing silikon warna hitam. Kayaknya Xiaomi suka banget sih dia ngasih. Gue nggak tahu ya, kayak di Poco F7 juga dia ngasih hal yang sama ya, casingnya bukan yang bening ya. Jadi disayangkan kenapa? Karena kalian nggak bisa lihat body bagusnya dari Xiaomi 15T ini sih. Jadi ya harusnya kasih casing bening aja lah. Tapi ya oke lah, minimal kasih. Nah, di sini ada handphonenya ya. Gua singkirin bentar, kita lihat dulu ya. Di kotak dalamnya ada apa lagi? Ada kepala chargernya yang 67 watt. Dan ada juga kabel Type-C-nya. Udah sih, simple itu. SIM ejector tadi ada di sini ya. Nah, ini. Untuk kotaknya, gue singkirin dulu sama chargingnya. Nah, ini dia Xiaomi 15T, bisa dilihat ya. Ini spesifikasi yang tadi gue udah baca, dia pakai lensa Leica, Dimensity 8400 Ultra, layarnya 6,83 inch 120 Hz, udah baterai 5500, 67 watt. 5500, tadi gue bilang 5000 ya, salah. Nah, kita langsung buka aja nih. Bukain dari sini. Ada sedap. Aduh, mantep. Kita singkirkan dulu ini. Wah, untung nggak bukanya gampang ini. Oh, bodinya cakep sih kali ini. Ya, bisa dibilang ini bodinya bagus loh. Dan feel megangnya kayak ini lebih enteng dibanding Poco F7 ya. Karena waktu gue pakai Poco F7 tuh, handphone gue kenapa merasa bulky banget ya. Dan kalau dipegang tidak senyaman ini ya. Kayak ini mungkin lekukannya lebih bagus ya. Nah, untuk kamera sendiri, ini dia punya 3 nih. Jadi, ada kamera utamanya di 23 mm, sensornya 50 megapiksel, Light Fusion 800, Super Pixel 4-in-1, 1,20. Apa ini baca? Gue nggak tahu deh, ntar gue tulis deh. Aperture 1,7, lensa 1G plus 6P, yang gue tidak tahu apa itu ya. Sama dia punya OAS ya pastinya. Nah, untuk kamera yang ultra wide-nya, itu yang 15 mm, dia punya sensor 12 megapiksel dan aperture-nya 2,2. Dan yang telefoto itu dia di 46 mm, sensornya 50 megapiksel juga, aperture-nya 1,9. Jadi, untuk masalah kamera, ini sebenarnya udah mantep banget ya. Nah, untuk yang Pro itu, dia perbedaannya udah pasti, prosesornya dia pakai Dimensity 9400 Plus, dan untuk chargingnya dia bisa sampai 90 watt ya.
Dan dia support wireless charging sampai 50 watt. Makanya yang di 15T Pro itu kalian bisa dapat bonus antara pilih pakai Smart Band 10 atau dapat wireless charger 50 watt ya. Oke, ini gue bakal sambil setting-setting atau setting-settingnya gue skip dulu kali ya. Gue setting bentar, nanti balik lagi. Dan yang menarik adalah dia bisa pakai eSIM nih, mantap banget ya. Gue baru pas lagi mau setting, ternyata dia bisa activate eSIM ya. Jadi buat kalian yang cari handphone bisa pakai eSIM, ini udah mantep. Oke, ini gue lagi setting-setting, ini harusnya tinggal terakhir ya. Gue bisa taruh fingerprint. Oke, by the way, ini udah dapat screen protector di sini ya. Dia udah kasih tau juga nih, screen protector kemungkinan bakal mengganggu fingerprint ya. Udah jelas layarnya udah pakai AMOLED ya, pasti udah bisa in-display fingerprint ya, atau karena diterapin aja sih. Dan untuk OS-nya sendiri bisa dilihat ya, dia pakai HyperOS yang harusnya ini HyperOS 2 sih, yang udah berbasis sama Android 15. Kita tunggu preparing. Nah, ini dia tampilan utama dari Xiaomi 15T ya. Wallpaper awalnya udah begini. Dan kalau untuk lihat bodinya bisa dilihat ya, ini bodinya cakep sih, gua harus bilang. Setidaknya bagian ininya ya tidak seperti tungku kompor yang jelek itu kayaknya dulu di seri yang mana itu ya. Ini menurut gua lebih cakep sih desainnya. Dan untuk sisi-sisinya bisa dilihat ya, kalau di bagian samping sini ada volume power sama up and down buat volume power, tombol power sama volume up and down. Terus di sini ada slot SIM-nya, ada mic, ada Type-C, sama ada grill speakernya. Di bagian kiri dia nggak ada apa-apa ya, polos aja ya. Ya, polos aja. Dan di bagian atasnya sendiri cuma ada mic-nya. Mungkin buat kalian yang penasaran sama slot eSIM-nya, apakah dia bisa pakai SD atau enggak, nih gue langsung buka aja deh, biar kalian bisa langsung lihat. Dan dia sudah pasti cuman support eSIM aja ya. Support SIM aja ya. Ini dia nggak ada slot micro SD-nya. Ya, so far itu aja first impresi gue dari Xiaomi 15T. Untuk skor Antutunya nih, gue bakal kasih lihat aja ya setelah gue nanti tes. Gue taruh di samping kiri nih. Dan kalau kalian penasaran sama performa gamingnya, nanti gue juga record ya nih. Gue akan kasih lihat kira-kira contoh performa main game Honkai Star Rail ya. Ya, karena gue main Honkai Star Rail. Nah, ini gue udah switch ke 60 fps Full HD. Dan dia bisa dilihat ya, smooth banget. Jadi, kalian udah nggak perlu khawatir kalau buat scrolling ataupun buat nonton. So, here we've got a wireframe model of the great city of Midgar. Oh, speakernya bagus ini. Lumayan oke. Steel plates suspended 300 meters above ground level. The whole system is sustained by the Mako reactor. Ya, itu aja kali ya singkat. Gue juga bingung mau nunjukin apa lagi. Nanti gue akan bahas lebih detail di video reviewnya aja ya. Oh iya, gue belum foto anjir. Malah lupa foto. Keren juga. Oh, jadi begini. Kalau dia ini, bisa apa nih? Oh, keren juga. Gue baru pertama kali ya soalnya pakai handphone yang Xiaomi punya yang ada Leica ya. Ini gue akan coba foto figur-figur gue aja kali ya. Kita tes. Harusnya sih hasilnya bagus ya. Kameranya bagus sih ini. Mantap. Ini gue foto selfie juga kali ya, sekalian tes. Ini sorry banget kamera selfie-nya kondisinya backlight banget ya, karena ya gue matiin lampu di sini. Tapi ini hasilnya masih cukup oke kok, keren. Ya, jadi itu aja unboxing singkat dari Xiaomi 15T. Like video ini kalau kalian suka, kalau nggak suka boleh dislike. Kalian boleh komentar juga apa yang perlu gue tes di handphone ini, mungkin selain dari kamera kayak performa atau ketahanan lainnya. Langsung aja komentar, nanti gue akan bahas di video reviewnya ya. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian mau beli ini masih dapat bonus pre-order Xiaomi Mi Band 10 ataupun wireless charger buat yang seri Pro-nya, itu ada di deskripsi ya. Gue kasih linknya buat bantu support channel ini juga. Jadi kalian boleh beli dari link bawah ya. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Gue Kevin dari Teknogeek. Pamit dulu. Bye.